Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Dia Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 janji Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun bersama keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu adalah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, sucikan mulut kami Bapa, mau baca firman-Mu. Hati kami lapar Tuhan, kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sucikan kami Bapa, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekilafan kami Bapa. Basuh kami, sucikan hidup kami oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang kusembah. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan Dia siapa lagi Bapak Ibu? Setiap manusia akan tinggalkan dunia ini. Semua akan mati, semua akan hancur. Hanya Dia Yesus Kristus, pujaan kita, dambaan kita, pujian kita di atas segala karunia. Hanya di dalam Dia Yesus ada jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih, bersukacita di dalam Tuhan. Kita jaga, kita bangun iman kita, hati kita dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai detik ini pada Rabu malam, tanggal 2 Maret 2022. Masih kita izinkan Tuhan di hari yang kedua, Bapak, di bulan Maret. Sudah bukan Januari, sudah kita tinggalkan. Februari sudah kita tinggalkan tahun 2022. Dan tidak akan terulang. Seperti contoh tahun 2021 sudah kita lewat. Tidak mungkin akan terulang selama-lamanya. Kecuali Tuhan besok ya. Kecuali Tuhan saja yang bisa mengubahnya menjadi hal yang sama. Contoh konkret, kita bisa hidup sehat sampai detik ini. Dengan hal yang sama kita tiap malam kita baca firman Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan. Mendorong saudara dan saya bersama saya. Mari kita mencinta Tuhan. Kita semangat. Hidup ini adalah milik Tuhan. Mati milik Tuhan. Hidup milik Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bersama keluarga termasuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ya. Kalau Tuhan berkenan. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Yaitu seperti kita rapture Bapak ya. Tidak mengalami sakit, tidak mengalami kematian, tapi semua sehat dalam nama Yesus. Selalu saya berdoa kepada Tuhan, berikan kesehatan, karena sesungguhnya kesehatan, kesembuhan datang dari Tuhan. Kita dengan kata iman, saya selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus, karena sumber kesehatan yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kita hidup sehat. Asal kita cinta Tuhan, hidup tidak neko-neko, tapi jalan lurus.
hidup di jalan-jalannya Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita baca saat ini, kita memasuki kitab Kolose. Puji Tuhan, kitab Rasul Paulus untuk jemaat yang di Kolose. Haleluya. Kemarin kita Filipi sudah selesai. Sekarang kita baca kitab Kolose pasal 1 dari ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14 terakhir. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang luar biasa. Senantiasa kita katakan firman Tuhan luar biasa, karena Yesus luar biasa. Yesus raja segala raja. Kita adalah anak raja. Moga kita makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, rajin terus sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, sambil menanti kita rapture, maka kita setia sama Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Ini fakta dan fakta. Saudara saya dari sejak 1 Januari 2021 bersama saya fakta, saya selalu dengan setia baca firman Tuhan. Biarpun banyak rantangan, banyak rintangan kita tahun 2021, tapi rintangan halangan itu kita lewati karena bersama dengan Yesus. Terbukti nyata kita tetap setia sampai kita baca di kitab Kolose dari pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yang penting mari selalu saya katakan, kita mau cinta Yesus, jangan pernah berubah. Kita mau setia, jangan berubah kita kepada Yesus. Dan ketiga, kita mau jadi taat. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 3 hal yang saya sampaikan, selalu bicara 3 hal. Yang pertama, mari kita lihat ini, bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Bapa kita. Di ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senantiasa bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sehat sampai detik ini, semua kan anugerah Tuhan. Kita masih bisa berjumpa kembali, bisa berkumpul, bisa pelayanan, bisa aktivitas apapun yang kita kerjakan. Nomor 1 bersyukur. Artinya kita sentralnya Tuhan Yesus. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan, yang kedua, mari, ini penting saudara, kita memiliki pengharapan. Yang kedua, di ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang sudah kamu di surga, terus dengan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau selalu berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat. Tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut-sungut, tidak selalu komplain sama Tuhan. Tunggu saatnya. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan dengan Tuhan, belajar sabar menanti. Memang ini tidak gampang saudara. Ikut Yesus memang pikul salib. Seperti Yesus sendiri waktu di Taman Getsemani, secara daging manusia, Yesus pernah berdoakan secara manusia. Ini menjadi contoh buat kita. Seringkali kita ke dalam menghadapi pergumulan, tantangan seperti ini, kalau bisa Tuhan, kita lewati pergumulan segera mungkin, instan. Seperti perang Ukraina dan Rusia, kalau bisa stop, dihentikan. Itu kemohonan daging kita. Tapi di balik semuanya kita belajar untuk apa? Kita sabar.
menaruh pengharapan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kedua, menaruh pengharapan kita akan janji Tuhan. Oleh karena yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu yang telah dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kita menaruh pengharapan asal kita selalu naruh firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan. Menaruh pengharapan karena apa? Janji Tuhan. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Mari kita terus dengan setia saya dan saudara. Apa? Karena kita menaruh pengharapan kepada Yesus. Karena Yesus berjanji tidak pernah berdusta. Apa yang kita harapkan itu pasti terwujud. Itu pengharapan akan kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang ketiga, di ayat ke-10 menjadi kerinduan kita bersama saudara. Di ayat ke-10 menjadi pegangan buat saya dan saudara, yaitu di ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala. Ini menjadi kerinduan kita. Supaya hidup kita mempersembahkan kehidupan kita layak kepada Tuhan. Kita koreksi diri, kita evaluasi diri. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Seperti yang kemarin saya nyanyikan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati kita, hidup kita di luar firman Allah, hidup berdasarkan dunia, berdasarkan keinginan kita, bukan dasar firman Allah, berarti tidak ada kebenaran. Kehidupan kita tidak akan layak. Tapi diminta sama Tuhan sehingga hidupmu layak. Yaitu kita harus, saudara, senantiasa kita koreksi diri. Kita minta belas kasihan Tuhan. Dan kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, Roh Kudus selalu akan tolong kita. Roh Kudus akan menyertai sebab janji Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Roh Kudus penolong akan menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita hidup layak kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dalam segala perkara. Dan yang berikutnya, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Harus kita sanggup melakukan pekerjaan baik. Lakukan itu. Buah-buah pekerjaan baik. Ya, kalau kita diberkati, memberi berkat kepada orang lainnya yang sedang membutuhkannya. Memberi berkat kepada hamba Tuhan. Memberi berkat kepada orang yang tidak mampu. Apapun kita bisa kerjakan. Mungkin berdoa. Apapun yang kita kerjakan. Yang penting di situ, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 8 yang kemarin saya katakan. Ada 8. Yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan dan lakukan semua itu. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Yaitu yang dikatakan tadi, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dan yang ketiga, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu selalu baca firman Tuhan, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Selalu kita rajin, kita bangun diri kita untuk membangun hubungan kita sehat dengan Tuhan. Jangan membangun hubungan intim dengan setan. Jangan membangun hubungan intim dengan dunia. Itu daging, perbuatan daging dosa. Tapi kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, hubungan kita mesra, memang tidak gampang. Butuh penyangkalan diri, butuh pikul salib. Yang penting mari kita ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga nanti kelak Tuhan berjanji, Tuhan akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, Yesus Kristus, kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia apapun harga yang harus dibayar. Lakukan dengan penuh kesungguhan hati kita. Kesetiaan kita. Cinta kita kepada Yesus. Dan kita komit menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Bersama dia, amin. Hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Amin. Haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring bertidur, saudara, berjaga dan berdoa. Menjaga hubungan kita intim dengan Tuhan. Jadikan Yesus sentral dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.